Ini gambaran orang Belanda, Portugis, Inggris ke negeri kita ini adalah untuk menghancurkan peradaban Islam, peradaban umat karena dendam perang salib. Jangan terulang kembali kita, Pak. Kalau bahasa Melayu kita, sekali layar terkembang kita pantang untuk suruh kita ke belakang. Nah itu Bapak itu Laksmana raja di laut itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh yang disayangi Allah, setinggi puji segala syukur mari kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan dalam rangka untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di lain waktu juga lagi kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita kemarin. Ada 4 saat yang kemarin yang belum kita selesaikan, yakni saat untuk kita saat yunaji fiha rabbah, yakni saat untuk kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pertanyaan-pertanyaan saya kemarin itu dalam rangka untuk menggugah kita, apa untungnya kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita harus selalu ingat kepadanya? Mengapa kita harus diliputi dengan ayat-ayatnya? Mengapa kita harus selalu berzikir kepadanya? Dan mengapa kita harus meminta pertolongan bukan kepada yang lain, hanya kepadanya? Itu semuanya Bapak yang saya hormati, supaya hidup kita ini terarah. Hidup kita ini kalau sudah terarah, maka apa yang kita lakukan pasti ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang saya ceritakan kemarin itu adalah tentang masalah bagaimana perjuangan para ulama-ulama dahulu, bagaimana perjuangan para syuhada, bagaimana perjuangan apalagi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka dan duka beliau lakukan bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan umat dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar juga Bapak yang saya hormati, kalau hidup kita ini harus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diatur maka tercecer-cecer Pak kehidupan kita ini. Di satu sisi kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sisi yang lain kita ingin kepada jalan yang bukan ridho Allah. Maka akhirnya merana. Kemarin kita cerita yang Bapak sampai ketawa-ketawa tuh waktu kita nyom susah, waktu remaja payah, waktu dewasa menderita, waktu tua kelera. Kelera itu apa? Udah tahu saya. Kelera itu bahasa apa? Udah tahu. Artinya udah tahu. Jadi Bapak yang saya hormati,
Kita lanjutkan Pak. Jadi yukhadi'unallah Pak. Mereka orang-orang yang kufar itu kemarin pengajian kita itu ingin menipu Allah Pak. Mana mungkin bisa menipu Allah Pak? Bagaimana strategi peperangan Sultan Muhammad Ali ingin menghancurkan wilayah perbatasan, ingin menyebarkan keagamaan. Riau Lingga itu Bapak yang saya itu Mahmud Shah itu Alamuddin, dan ketika waktu di peperangan dalam rangka untuk apa? Untuk membebaskan supaya jangan orang kafirin yang menguasainya. Jadi agama. Wilayah kita ini memang dahulunya memang jadi sentra untuk dia mencari kehidupan di bawah semua ke. Saya pada saat ini Pak, kebetulan ini tidak ada Pak di negeri kita, sudah tidak ada ini. Ini dokumen-dokumen nih Pak. Dokumen-dokumen ini tidak ada lagi di negeri kita ini. Coba ini kalau Bapak cari nanti di internet 2276. Ini kitab ini tidak ada Pak. Ini kampung, ini cerita tentang kampung saya ini. Tulisan orang Melayu nih Pak. Tahun berapa ditulis nih Pak oleh ulama? Tahun 1676. Nah, Pak. Tulisan orang Melayu nih Pak. Nah, ini tidak ada bukunya nih Pak mengenai tentang bicara masa Tasik Putri Puyuh Pak. Ini perjalanan Sultan itu. Ini orang Melayu nih Pak. Tahunnya itu tahun tua. Ini lagi Pak. Ini kalau kodenya ada 273 kalau mencarinya di internet. Ini buku tua nih Pak, buku tua tentang masalah perang Siap. Tidak ada buku-bukunya ini Pak. Ini di Belanda semua. Jadi buku-buku yang ada di negeri kita yang kebetulan peradaban tinggi, yang peradaban Islam itu dihancurkan karena dendam perang salib Pak. Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan waktu itu Pak. Karena memang kondisi umat Islam waktu itu udah mulai kecenderungan ke hubud dunia. Tidak mau bersatu lagi Pak. Berpecah belah. Disatukanlah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Memang orang ini Pak, orang kulit hitam dia, tapi beliau sebagai seorang sultan meminta kepada umat sampai berapa hari Pak? 7 hari 7 malam dibuatnya itu apa Pak? Dibuatnya itu Maulidur Rasul. Nah, itu cerita panjangnya Pak. Untuk apa? Untuk mencari pertama Pak, orang laskar yang pas untuk berjuang untuk agama Allah. Laskar yang dicari itu yang pertama bukan hanya gagah. Sholatnya pernah tinggal tidak? Tidak. Sholatnya Pak pernah tinggal lah. Kalau ditinggal itu waktu apa? Seleksi laskar. Kalau dia sholatnya tertinggal, gugur. Sudah sholatnya tertib 5 kali sehari semalam terus rajin, sudah dapat satu please. Rupanya sholatnya 5 kali sehari semalam sudah, tapi sholat tahajudnya rajin nggak? Tidak, gugur. Udah yang ketiga cek baca Quran nggak? Semua dicek Pak. Pernah berzina nggak? Nggak bergugur Pak kalau yang berzina. Dicarinya Pak hanya 300 prajurit yang kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang kalau dia berdoa tembus Pak langsung langit. Akhirnya menang Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Al-Aqsa waktu itu. Pertanyaan sekarang apa Al-Aqsa masih dihancurkan seperti ini hari ini Pak? Karena memang belum ada lagi. Hebat orang-orang dahulu Pak, para ulama-ulama dahulu dan para
para sultan-sultan kita. Jadi jika bakal kita hari ini Pak kita menetap di Pekanbaru, hasil perjuangan orang-orang tua-tua dulu gitu. Ini terkenang kalau membaca buku ini bagaimana perang Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah dan sultan-sultan itu sebelumnya itu Pak. Ya Allah ya Rahman. Dan istrinya, anaknya, semua untuk membela kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjutkan Pak kemarin. Jadi Pak, apa untungnya kita ini berakidah kuat itu apa untungnya? Kemarin kita belum selesai itu cerita itu. Karena untuk saat yunaji fiha rabbah akan melahirkan yang kedua. Saat yuhasabu bihi nafsah. Kalau kita sudah untung, keuntungan yang kita cari itu hanya top ridha Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan bahagia hidup kita. Bu. Nah, 3 ulang Pak. Bu. Nah, tambah 4. Bu, saya jumpa Bu, saya masjid. Tidak boleh ibu-ibu itu ke masjid Pak. Dari mana dasarnya itu Pak? Itu teks yang dibaca. Hadis itu betul ada hadis itu. Sebaik-baik wanita itu sholatnya di rumah kan betul. Itu zaman dulu. Itu teks itu Pak. Hadis teks itu harus dibaca lagi, dijabarkan lagi dengan hadis yang lain. Jangan itu yang dibaca. Tok. Yang bolehnya istri itu sholatnya di rumah. Di rumah pun disuruh pojok pula di kamar. Kamarnya dekat campur pula dengan periuk langa pula. Itu menghina namanya Pak. Ada Pak emang masjid. Sebuah masjid saya lihat kok ada ibu-ibunya ikut sholat berjamaah, sholat tarawih. Itu artinya ada pengurus yang zalim terhadap ibu-ibu, masuk neraka di situ Pak. Yakinlah Pak. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa saja laki-laki dan beramal soleh, laki-laki dan perempuan mereka itu beriman. Tidak ada di situ kalimatnya Pak. Diskriminasi tidak ada. Wanita boleh Pak. Jadi kalau begitu Bu, kalau ibu naik haji nanti, bapak berdua bapak naik haji, ibu disuruh di kamar aja. Bapak pergi ke masjid, ke Madinah, ke Mekah itu. Zalim Pak. Suruh tawaf di kamar. Itu dia Pak. Dan kalau aku seperti itu pengurus masjid Pak, wah tanya dengan Pak. Pak, bapak membaca hadis, tidak bapak dengan baca hadis yang lain. Nah itu Pak. Jadi teks hadis itu aja yang dibaca, itu yang diamalkan, itu dihentangkan kepada istrinya Pak. Akhirnya istrinya patuhlah karena suami, tapi tidak bertanya di dengan para ulama yang lain. Akhirnya kasihan ibu-ibu. Ini masjid, kebetulan saya dari masjid ke masjid jumpa. Mengapa masjid yang semegah ini hanya cak lonceng yang datang? Cak lonceng itu. Ada yang tua. Kasihanlah. Apa cak lonceng itu saya sudah tahu. Saya lanjutkan ibu yang hormati. Jadi Bu, untuk mencapai saat yuhasabu bihi nafsa itu perhitungan. Ini kita hitung nih Pak. Tinggal berapa hari bulan suci Ramadan. Itu yuhasabu bihi. Saat untuk introspeksi diri. Bu, introspeksi diri itu kalau kemarin sudah kita bahas. Man arafa nafsah fa huwa rabbah. Siapa yang mengerti anatomi tubuhnya, dia akan mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah taruhkan akal itu di atas? Mengapa Allah taruhkan hati di tengah-tengah seperti ini, Pak? Qalbun itu berbolak-balik Pak artinya. Karena berbolak-balik dia, taruhkan di tengah-tengah. Nafsunya ditaruhkan di bawah.
Kalau dibalik, nafsunya taruhkan di atas, bahaya Bu. Apalagi cak lonceng. Bahaya tuh Pak. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, Allah sempurnakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Karena apa? Kaitannya dengan hadis Rasulullah dari Mu'az bin Jabal. Jadi di safinah fa innal bahra amik wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Perbaharulah sampanmu sampan Pak. Cerita sampan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu hidupnya di padang pasir, cerita sampan. Fa innas safara ba'id. Kamu akan berjalan itu safar, perjalanan yang jauh. Jauh kemana Pak Taslim? Kami mau berjalan Pak. Besok itu kami menjelang Rayu mau ke Bukit Tinggi, kami mau ke Galis, kami mau ke Selat Panjang, kami mau ke Dumai, kami mau ke Inhil, kami akan ke Rengat. Dalam perjalanan itu Pak, apanya yang diperbaharui dulu Pak? Kata Rasulullah Bu, safinah itu sebenarnya Bu, anatomi tubuh kita itu dipersiapkan karena kita mau akhir bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu Bu mau tamat, nanti langit dan bumi segala bintang-bintang ini Pak menangis terseduh-seduh. Ya Allah, mengapa kau pisahkan aku dengan Ramadan, katanya. Sama tubuh kita nih Pak. Anatomi tubuh kita ini rindu betul dengan bulan suci Ramadan. Setelah datang bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah. Tidak seperti tahun yang lalu ya Allah. Kami tahun lalu ya Allah puasa ya juga. Kami mau ke masjid ya Allah ya Allah. Tidak bisa karena corona. Banyak halangannya, penyakit banyak. Mengapa harus kami pakai masker? Mengapa kami harus cuci tangan? Mengapa kami harus menjaga jarak? Bukan keuntungan Allah, tapi untuk kepentingan manusia. Nah, itu tubuh kita nih Pak. Jadi ketika waktu jadi di Safinah Tafaina Bakhra Amik, perjalanan kehidupan kita ini Pak, perjalanan menuju akhir kehidupan kita. Tapi yang jauh dikatakan oleh Rasulullah tadi itu, Safinah itu sampan. Tapi kalau udah Bakhra Amik, nanti lain itu. Karena Bahro tadi itu kan berlayar di lautan yang dalam. Pak Bu, ibu-ibu yang saya hormati, deretan kehidupan Kesultanan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah ini 80 kapal Pak bisa dibuat di Siak. Pertanyaan saya itu kayu apa yang dipakai Pak? Rupanya Pak, ini tempat wilayah kita ini kayu-kayu yang sangat unggul Pak. Kayunya cukup bagus-bagus. 80 kapal untuk membantu Sultan Johor Lingga, Rio Lingga waktu itu jadi pemerintahannya itu untuk membantu melawan Belanda. Bukan sedikit Pak kapal. Padahal kalau kita sekarang taruhkan di Sungai Siak, penuh Sungai Siak. Nah, pertanyaan kemana kapal-kapal itu Pak sekarang ini? Ya Allah, karena memang sudah kurun waktu sekian ratusan tahun, hancur mungkin. Tapi pertanyaannya itu, berarti Bu, peradaban umat kita dahulu hebat Bu, memang hebat Pak. Jadi wajarlah kualitas orang-orang kita dahulu, kualitas keimanan itu tauhid, fikrinya hebat. Tauhidul qulub mantap. Tauhidul amali siap. Apapun yang terjadi di siap rela berkorban untuk umat dan bangsa. Itu Pak. Jadi wajar adalah kalau kita hari ini bersyukur karena memang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yukhadi'una Allah walladzina amanu
Mereka itu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Betul Pak, memang betul. Kalau cerita demi cerita orang Portugis menghancurkan wilayah Barus itu habis Pak. Ulama 40 ulama Bapak, kuburan itu 40 ulama deret Pak, habis. Entah siapa namanya tidak tahu. Saya masih ingat hanya 4 saja. Syekh Rukunuddin, Syekh Mahmud itu yang dikuburkan papan atas, Syekh Ismail, Syekh Wahab bin Qobisah. Nah, kalau Syekh Mahmud ini anak daripada Mu'az bin Jabal yang hadisnya saya baca tadi itu Pak. Jadi di safinatan fa innal bahra amiq wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wajar Pak kalau Rasulullah itu sudah pandangannya jauh ke depan. Karena memang ini akan jadi perantau, orang merantau. Perbaharuilah sampanmu, karena kamu akan berlayar di lautan yang sangat dalam. Jadi perjalanan yang diatur oleh Rasulullah SAW untuk mengatur perjalanan itu sudah nampak Pak, bahwa sampai ke Indonesia dakwah itu. Kita tidak menyangka tuh Pak, bahwa hadis Rasulullah diungkapkan pada abad ke-7 waktu itu Rasulullah masih hidup. Rupanya sahabat Nabi ini, anak yang tertua ini dah sampai ke Barus. Meninggalnya di Barus Pak. Mu'az bin Jabal, anak Mu'az bin Jabal itu. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan kita juga, apa yang dicarinya Pak? Kalau tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak yang saya hormati, pentingnya kita mengkaji diri kita ini. Apa yang kita buat untuk agama Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah hidup kita hanya untuk mencari makan aja? Itu saat nanti yang terakhir Pak, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya diriwayatkan oleh Nabi. Sa'atun wa mut'amil wal mashrabi. Itu saat. Jadi yang terakhir Pak, rupanya Pak, kita sibuk mencari makan, mencari pangkat, mencari harta benda kita itu yang terakhir, bukan yang pertama. Saat untuk mencari makan dan minum, kata Rasulullah. Jadi terakhir, di posisi yang terakhir. Bagi orang yang beriman, itu tadi itu Pak. Sebenarnya Pak, mengapa kita beriman tadi itu? Karena kita ingin membebaskan akal kita itu bebas dari cengkraman sekularisme, kristenisasi, pluralisme. Apa itu Pak Taslim? Nah, itu Pak hari ini Pak. Pak, sekarang ada orang begini, itu menjadi ragu Pak Haji. Agama itu sama Pak Taslim, itu rusak Pak. Itu rusak ya. Itu mengganggu keimanan kita. Itulah itu tadi Pak. Dia ditipunya kita Pak. Orang-orang kafir itu ingin menipu kita, menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Katanya agama itu sama. Ya, mana bisa agama itu sama? Agama tidak sama. Sama aja Pak Taslim, kan sama-sama dia agama. Beda Pak. Ad-din Islam beda dengan Nasrani, Kristen beda. Sebab itulah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita tuh lurus. Kalau sudah lurus Pak akidah kita tidak mungkin itu dibuai. Negeri kita ini kalau kita tidak kawal Pak, rusak umat kita. Ada namanya sinkretisme. Sinkretisme itu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batal. Contoh yang sinkretis itu, dia sholat dia juga. Sholat deh Pak, rajin juga dia sholatnya. Tapi pergi ke tempat-tempat yang musyrik itu pergi juga dia. Seolah-olah itu kan budaya kami Pak. Bukan begitu ya. Budaya harus berlandaskan ajaran Islam. Kalau enggak, maka dia bias.
dia akan menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, bercampur Pak. Tapi kalau hanya kita ini kan ada budaya kita di negeri kita ini tepung tawar, nah, itu biasa, itu tidak ada hubungannya dengan musyrik Pak. Ada, itu biasa, itu budaya biasa aja tuh. Apa namanya itu pakai beras kunyit itu biasa aja, itu budaya itu Pak. Tapi yang maksudnya sampai di situ ada nilai-nilai negara keagamaan, nah, itu yang berbahaya Bapak Ibu saya. Nah kalau liberal itu Pak, itu akal aja Pak. Dia mau akal aja dipakai. Inilah akhirnya kita menjadi orang yang sekularisasi itu masuk ke dalam kehidupan kita hari ini Pak. Sekuler itu memisahkan Bu antara agama dengan dunia. Ustaz, tidak boleh kita mencari apa Ustaz? Ustaz, tidak usah politik Ustaz cerita. Begitu politik itu orang lain. Ustaz ngurusi agama aja, tidak ada hubungan. Padahal yang kita cerita tadi itu dari awal sampai terakhir tentang masalah kekuasaan, masalah itu cerita politik tuh Pak. Di masjid tidak boleh cerita politik. Bukan politik itu Pak. Ansih yang kebetulan partai gambar ini bukan. Islam ini kelompok dulu Sultan Muhammad Ali itu tidak dengan politik dia kekuasaan itu menghancurkan Belanda lari lintang pukang itu Pak. Tidak mungkin dengan kekuasaan itulah dia bisa Pak. Jadi antara agama dan dunia tidak boleh dipisah. Nah inilah orang yang ingin membuat Pak kita menjadi pisah negeri kita ini. Tidak bisa Pak. Mengapa para ulama itu membentuk? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya Pak, ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa ada dalam Al-Quran itu Pak. Dan orang yang lain Tuhannya tidak Esa, ada tiga. Ada Trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak. Nah, macam mana dia Pak Tuhannya tiga? Ada mungkin dong Pak. Satu lagi Pak, nanti datang lagi satu lagi tuh Pak, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma. Macam mana ada Tuhan ketiga? Ayat satu, Om Pimpong, Pimpong. Kita satu ya Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah kuat Pak. Semakin kuat akidah kita tidak bisa diintervensi Pak. Tidak bisa diintervensi kita. Bebas kita tadi itu orang tidak bisa mengendalikan kita karena tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syahadat. Sebab itu lakinu mautakum, talkinkanlah ketika waktu menjelang meninggal dunia itu Pak, la ilaha illallah. Dibimbing namanya Pak. Kalau bertalakin, kalau kita kata orang Qori, Pak, Bapak dan Pandai, adik ini kan udah Qori ya. Semakin bertalakin kepada ustadz yang ahli bidang qiraat. Nah, bertalakin itu dilatih terus Pak, dilatih. Nah, kalau tidak dilatih, seperti Pak Imam tadi kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak dilatih, Bu, bahaya Bu. Besok waktu pas kita meninggal dunia, bukan la ilaha illallah, tahap ini dibaca ya Pak. Mengapa? Tidak bisa Pak diintervensi oleh yang lain. Nah sebab itu sekularisasi tidak akan biasa. Sinkretisme tidak mungkin dia masuk ke dalam otak kita. Liberalisme tidak mungkin Pak bisa. Kapitalisme tidak bisa mengintervensi kita. Itulah kekokohan Sultan Muhammad Ali itu Pak, memperjuangkan ad-din yang pertama ini. Kita hari ini, saya membaca buku kitab Arab Melayu ini Pak, karena saya bagian terjemah Arab Melayu ini Pak. Merinding-rinding dulu rumahnya Pak. Merinding dulu rumah saya baca. Hebatnya orang tua-tua dahulu. Menulis Arab Melayu cantik Pak. Nah ini Pak, itu kan peradaban tinggi nih Pak. Lihat tulisannya Pak. Cantik Pak, ini tulisan ini aslinya nih apanya Pak. Ini misalnya hanya tadi copy ini Bu.
Tidak bisa Pak dengan bahasa dengan ini. Yang aslinya tuh tulisan itu udah ada di sini Pak, di Belanda. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya kita hari ini menjaga identitas kita, negeri kita. Negeri kita, negeri Indonesia itu sudah habis identitasnya. Negeri Riau ini habis terjual lagi Pak. Sebab itu dikembalikan lagi dengan kita menggali isi apa pesan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam. Inilah yang akan saya kupas dengan secara keagamaan, karena memang yang diperjuangkan itu ad-din. Kafirin perangi Pak. Lihat kapal perangnya Pak, ya Allah ya Rahman, untuk menghapuskan VOC dan Belanda itu. Di Guntung tuh kalau melihat Bapak sampai di Guntung sekarang, tapi Guntung itu sudah menyatu Pak. Pulaunya kecil, ini Sungai Ampit, ini Pulau Guntung, ini ada sungai ini Pak, ini Sabau. Ini sungai ini kapal perang itu bisa masuk sekarang ada, karena ada menurut informasi ada sumpah Sultan. Selama ini sudah hancur nih Pak, sudah dihancurkan oleh beliau. Sampai 72 tentara Belanda mati. Selama apa bahasanya begini, selama pulau ini belum bersatu dengan wilayah Sabau ini, dia tidak akan maju nanti. Memang padang lalang padang tengkukur sekarang ini sudah menyatu Pak. Saya ke sana tuh Honda pun apa ya Pak? Honda maksudnya masuk ke sampan itu sudah ada sampan, sudah jadi satu. Nah, nanti barulah maju. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini memang sebuah peradaban tinggi negeri kita ini. Kita bersyukur di negeri yang dibuat, yang dibangun oleh Sultan Muhammad Ali. Saya memang merasakan Pak. Saya lihat setelah saya buka nih, ini rupanya kampung kami pula nih Pak. Itu Pulau Pedang Pak. Pulau Pedang itu di depannya ada Pulau Dedak Durhaka. Kalau Pak lewat nanti ada Pulau Dedak Durhaka. Itu cerita tentang masalah ini kehidupan seorang yang durhaka kepada ayah, kepada ibunya. Ini cerita di ini Pak. Bukunya Arab Melayu Pak. Ini yang asli dan ada di negeri kita nih Pak. Ini bisanya di Belanda. Nah, inilah semua Pak buku-buku, apalagi si Tun Fatimah itu dengan peradaban tingginya di Selat Melaka itu diangkut semua Pak ke Belanda. Portugis juga gitu. Ini gambaran orang Belanda, Portugis, Inggris ke negeri kita ini adalah untuk menghancurkan peradaban Islam, peradaban umat karena dendam perang salib. Jangan terulang kembali kita Pak. Kalau bahasa Melayu kita, sekali layar terkembang kita pantang untuk suruh kita ke belakang. Nah itu Bapak, itu Laksmana raja di laut itu yang Bapak Ibu yang saya muliakan, karena hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di safinata fa innal bahra amik wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal punya anak dikuburkan di Barus. Nah, wajar kalau Rasul cerita masalah safinah, pasti anak Mu'az bin Jabal ini dahulu pasti pakai kapal. Nah, itu rentetan cerita hadis dengan perjalanan. Jadi begitu Pak mendalami hadis. Jangan mendalami hadis tidak dengan hadis. Kalau Al-Quran didalami dengan hadis, karena memang ditafsirkan oleh hadis. Hadis dengan hadis. Jadi tidak bisa Pak dengan hanya dengan teks begitu baca. Wanita sebaik-baik wanita itu sholatnya di rumah. Kalau sudah di rumah di kamar, atau jepit lah ibu sholatnya seperti itu. Jangan begitu memahami. Kita memahami. Jadi di safinata fa innal bahra amik. Perbaharuilah sampanmu. Apa maksud hadis Rasulullah? Begitu. Maqasidus syar'iyah namanya Pak. Maksud hadis ini apa ini?
Kalau begitu perbaharuilah. Kalau tubuh kita hari ini tidak seperti orang-orang dahulu, apa yang harus kita perbaharui tubuh kita yang seperti ini? Semakin taat kita kepada Allah kan, atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Tubuh kita yang berjalan dari kaki cuma apa? Bapak lihatlah sendiri Pak. Kaki kita ini kan cantik ini berjalan Pak. Kenapa? Kaki kanan ada gini. Pak, siapa yang membimbing itu Pak? Kalau kaki kanan pasti tangan kiri Pak. Kalau kaki kiri pasti tangan kanan. Pertanyaan saya, siapa yang membimbing itu Pak? Semua manusia sama, tidak ada jalan begini Pak. Tidak bisa Pak, saya tidak bisa jalan seperti itu. Tapi mengapa begitu Pak? Gagah kan? Siapa yang membimbing Pak? Nah, pasti yang menciptakannya yang membimbing Pak. Karena supaya khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah tadi man arafa nafsa fahuwa rabbah tadi itu Pak. Perbaharui kita sampan kita tuh Pak. Sampan kita perbaharui bahwa kita ini makhluk yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selalu dekat dengan Allah. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya bertanya. Mari kita diskusi. Kemarin saya bertanya pada bapak-bapak, apa untungnya kita dekat dengan Allah? Sekarang yang kedua, sudah seberapa banyak Allah berikan kepada kita fasilitas? Itu pertanyaan terakhir milik pengajian kita nih. Bu, apa jawabannya Bu? Hah? Tidak mampu untuk menghitungnya. Tidak mampu menjelaskan. Nyawa dikasih, ya Bu. Mantu terang, belum lagi rabun, kaki masih sehat. Bu, rambut masih berkilat, ginjal masih bagus, empedu masih cantik, hidung masih bisa mencium. Kemarin penyakit corona kan tidak bisa mencium Pak ya? Semua kena katanya Pak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa pertanyaan saya seperti itu? Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, tidak bisa Pak kita menghitungnya. Hanya kita bersyukur kepada Allah, diminta oleh Allah untuk selalu dekat dengannya. Itu saja Pak. Yang terakhir dalam pengajian kita ini, mudah-mudahan kita Bapak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan. Yang terakhirnya, luruskanlah tujuan hidup kita. Itu terakhir. Luruskanlah tujuan hidup kita ini. Karena hidup kita ini hanya sementara lagi nih Pak. Dunia ini dah tua. Matahari itu panasnya tuh Pak Bu, matahari itu panasnya itu 6 juta derajat Celcius Pak. Kulit matahari itu Pak, bukan kulit, baru kulitnya Pak. Kalau di 6 juta 600 derajat Celcius sampai ke tubuh kita nanti siang itu paling banyak 32 derajat Celcius. Itu pun dah panasnya bukan main. Masjid-masjid hari ini Pak pakai AC semua. Pakai AC semua Pak. Termasuk masjid malam tadi kan masjid dekat sini yang Mujahidin, Muhajirin. Itu cantik. Mantap betul masjid ya Allah. Dah ramai Pak. Dulu satu bahari sih payah. Sekarang dah ramai alhamdulillah. Yang tua-tua yang tidak pernah nampak tuh nampak sekarang Pak. Itu artinya Pak, sudah mulai kesadaran umat hari ini semakin tinggi. Datang Ustaz jangan pula gini, tumben bapak datang ke masjid. Itu
Datang lagi, itu bid'ah itu. Ada apa coba? Ada main bid'ah, ada apa semua ada. Kalau bisa kita rakit umat yang kebetulan yang masih baru-baru datang itu caranya ada. Ibu-ibu yang mulai aktif ke masjid itu dirakit kembali dalam rangka untuk syiar idarah kemakmuran masjid. Nah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Inilah Pak. Jadi tujuan hidup kita tadi itu akan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan ayat tadi itu Pak. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu kecuali untuk menipu dirinya sendiri. Ya Allah, ya Allah. Merinding rumah saya Pak. Jadi dia ingin menipu Allah Pak, tapi sebenarnya menipu dirinya sendiri. Ya Allah, ya Rahman. Ayat Al-Quran ini Pak membuat subuh yang mulia ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang dapat buku ini untuk jamaah. Jadi ini dari Jakarta kemarin. Ini masih dibungkus untuk masjid kita, dokumen kita sih. Jadi buku itu Manajemen SDM Human Capital Syariah. Pak, sekarang ini kita kembali ke syariah. Jangan lagi kita ke kapitalis, yang apa lagi itu Pak, yang bank-bank apa namanya, bank konvensional, tidak usah lagi. Kita ke yang syariah supaya umat Islam juga bisa aman dan damai. Nah, ini kupasan di sini Pak. Mario Kepri terangkan. Alhamdulillah, memang iya Pak. Yang ketiga di Indonesia. Jadi mudah-mudahan Pak kita kembali kepada yang syariah supaya kita patuh kepada apa yang diperjuangkan oleh para sultan kita yang memang adil. Saya kira sebelum saya tutup, saya kasihkan ini kepada Pak.